Yang terhormat Ibu Kiptiani selaku fasilitator CGP Angkatan 7 Kabupaten Kebumen. Yang saya hormati Ibu Ririn Setianingsih selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, Irma Asmiana, akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Pada video kali ini, saya akan melakukan tahapan pertama dari supervisi akademik, yaitu kegiatan pra-observasi. Berikut kegiatan pra-observasi saya. Selamat siang Bu Irma. Selamat siang Bu Dia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana, sibuk tidak Bu hari ini? Lumayan sibuk. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Kalau saya minta waktunya sebentar, kira-kira bagaimana Bu? Silakan. Terima kasih ya Bu. Oke. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan observasi Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan observasi di kelas Bu Irma. Nah, pra-observasi ini merupakan tahapan pertama dari kegiatan supervisi akademik. Dalam kegiatan ini diharapkan nanti kemampuan Bu Irma dalam mengajar di kelas dapat berkembang dan tentunya akan meningkat seperti itu. Nah, pra-observasi ini saya ingin melihat nih bagaimana kesiapan Bu Irma dalam mempersiapkan pembelajaran seperti itu. Jadi nanti bagaimana persiapannya atau adakah kendala atau bagaimana nanti kita bincang-bincang pada obrolan siang hari. Nah, kira-kira apa sih yang Bu Irma harapkan dari bincang-bincang santai kita kali ini? Terima kasih sebelumnya Bu Dia karena sudah mau ibaratnya mengembangkan kompetensi saya di kelas, karena seperti Bu Dia tahu sendiri, kelas 6 itu murid yang terbanyak di SD kita kebetulan ya, ada 20 dan perkembangannya itu sudah masuk ke masa pubertas. Jadi untuk mungkin penanganannya dari kelas 1 sampai 5 pun berbeda dengan kelas 6. Jadi dengan berbincang-bincang seperti ini, mudah-mudahan nanti saya bisa bertukar pendapat dengan dia, atau nanti saya bisa mengambil pelajaran yang sudah dia dapatkan di CGP dan bisa mengembangkan kompetensi saya di kelas. Terus begitu juga sebaliknya, mungkin yang dia belum dapatkan nanti bisa didapatkan di kelas saya, seperti itu dia. Seperti itu. Jadi yang Bu Irma harapkan tadi yang saya tangkap bertukar informasi, saling sharing begitu ya Bu, dari Bu Irma maupun sebaliknya. Semoga nanti dalam pembelajaran akan lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu. Kira-kira materi apa Bu yang besok akan diajarkan? Ya, jadi kebetulan itu kelas 6 sudah masuk tema terakhir di pembelajaran terakhir, itu nanti di sana ada PPKN, materinya tentang persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Jadi Bu Irma mengambil materi PKN tentang persatuan dan kesatuan. Oke, seperti itu. Kemudian Bu, untuk tujuan pembelajaran yang Ibu susun itu yang seperti apa? Tujuan pembelajarannya, karena di sini kan di materinya itu selain persatuan kesatuan itu lebih menekankan pada dampaknya apa untuk lingkungan dari persatuan dan kesatuan itu. Jadi nanti tujuan yang pertama tentu siswa dapat memunculkan dulu contoh dari sikap persatuan kesatuan di lingkungan, khususnya di kelas terlebih dahulu, kemudian di lingkungan masyarakatnya. Nah, nanti mereka bisa menganalisis dampaknya apa adanya persatuan dan kesatuan tersebut. Dan setelah menganalisis sudah tahu apa dampaknya, nanti siswa juga bisa menerapkan. Tapi penerapannya dalam bentuk bermain peran nanti di kelas. Sangat menarik sekali ya, seperti yang sudah Bu Irma sampaikan tadi. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama memunculkan kesatuan itu yang bagaimana, terutama yang paling utama di dalam kelas terlebih dahulu, kemudian di masyarakat, kemudian baru menganalisis ya dampak dari persatuan dan kesatuan tersebut, dan kemudian setelah itu siswa dapat menerapkan. Menerapkan dalam sikapnya. Contoh persatuan dan kesatuan lingkungan dengan bermain peran seperti itu. Nah, di sini kan Bu Irma tadi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran esok hari. Kira-kira apa sih persiapan yang sudah Bu Irma lakukan untuk melaksanakan pembelajaran untuk besok hari? Seperti pada umumnya ya Bu ya, untuk
pembelajaran itu pasti kita menyiapkan seorang guru kan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu yang sudah saya siapkan ada RPP, kemudian LHPD, kemudian saya juga sudah menyiapkan untuk evaluasinya, kemudian ada slide nanti akan ditampilkan pada saat pembelajaran, video itu sudah saya siapkan. Wah, sudah lengkap sekali ya Bu Irna. Persiapan yang sudah dilakukan. Nah, dalam kegiatan besok kira-kira apa sih strategi yang akan Bu Irma lakukan agar tujuan yang tadi sudah disusun dapat tercapai? Ya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan juga dari persiapan ya Bu Dia, salah satunya itu pertama tentu karena kemampuan siswa yang berbeda-beda, kita juga ingin semua terlayani dengan baik. Kita akan melakukan pembelajaran dengan media yang berbeda-beda, disesuaikan dengan gaya belajarnya siswa-siswa kita, karena mereka tentu ada yang senang membaca, kemudian ada yang senang menonton video, ada juga yang tidak bisa diam tapi mereka bergerak terus kita nanti bermain peran. Kemudian nanti di akhir pembelajaran kita juga akan melakukan evaluasi untuk mengukur apakah anak-anak sudah memahami materi pada hari itu atau belum. Jadi evaluasinya pun nanti kita buat berbeda sesuai dengan kemampuan siswa supaya diferensiasi terlihat. Paling tidak mereka yang mungkin kemampuannya di bawah teman yang lain bisa mengerjakan dengan materi yang sama tapi soal yang berbeda. Tingkat kesukaannya berbeda-beda. Ya, jadi yang Bu Irma sampaikan tadi strateginya sangat menarik sekali, menggunakan karena karakteristiknya berbeda-beda ya. Anak-anak ada yang suka bergerak, ada yang suka membaca, mungkin ada yang suka menonton atau visual. Jadi Bu Irma menyiapkan bahan ajar atau media yang berbeda-beda agar semua siswa dengan gaya belajarnya dapat terlayani dengan baik, seperti itu ya Bu. Berikutnya, strategi berikutnya yaitu tentang soal evaluasinya. Tentunya nanti di akhir pembelajaran akan ada soal evaluasi dan itu juga dibuat berbeda sesuai dengan karakteristik siswa tentunya. Sangat menarik sekali, semoga nanti strategi tersebut dapat berjalan dengan baik dan sukses. Iya. Berikutnya Bu Irma terkait dengan tadi Bu Irma sudah menyampaikan strategi pembelajarannya. Mungkin dalam proses perencanaan pembelajaran, adakah kendala dalam merencanakan atau bagaimana, mungkin ada kendalanya yang Bu Irma hadapi? Ya, jadi karena pelajaran PPKN itu kalau dia mungkin sudah sangat paham ya. Jadi pelajaran PPKN dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 materinya hampir sama tentang penerapan nilai Pancasila. Betul. Mau itu sila pertama sampai dengan sila kelima. Ini tentu menjadi tantangan guru. Pasti siswa kembali lagi dengan materi yang sama, bosan. Kok saya kelas 6 masih diajar yang sama lagi? Padahal saya dari kelas 1 sampai kelas 5 sudah menerima materi tersebut. Itu yang jadi kendala saya, bagaimana saya melakukan ibaratnya supaya pembelajarannya menarik walaupun materinya mungkin sudah mereka terima di kelas sebelumnya. Jadi seperti itu kendalanya kemarin waktu saya mempersiapkan untuk perangkat ajar yang besok saya akan ajarkan. Jadi tadi kendalanya karena PPKN itu kan dari kelas 1 sampai kelas 6 sepertinya materinya kok sama semua. Jadi ngomongnya pembelajaran yang membosankan seperti itu ya Bu. Jadi tadi sudah mempersiapkan sedemikian rupa sehingga siswa diharapkan tidak bosan ya, tidak mengantuk seperti itu, karena kan kalau PPKN materinya panjang, membosankan, jadi banyak siswa yang kurang konsentrasi, kurang antusias seperti itu ya. Oke, seperti itu. Untuk berikutnya Bu Irma, untuk kendala tersebut tadi sudah dipecahkan dengan Bu Irma membuat media-media pembelajaran. Untuk medianya mungkin sudah selesai semua atau persiapannya sudah selesai semua atau bagaimana? Masih kurang sedikit. Nanti mencari referensi media yang lain untuk video, mungkin kita mencari yang menarik lagi. Seperti itu. Mungkin nanti dapat siapa sih yang dapat membantu Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran? Mungkin dari rekan atau? Nah itu kebetulan kan kita sedang ngobrol ya. Oke. Jadi ya saya minta tolong sekalian
sama Bu Dia untuk bagaimana sih biar video itu menarik tapi bermakna untuk siswa. Jadi tidak sekedar hanya video diputar, ya sudah siswa hanya menonton tapi mereka tidak tahu makna dari video tersebut seperti itu. Semoga nanti saya bisa membantu ya Bu. Oke. Mulai kapan kira-kira Bu akan menyelesaikan ini persiapan pembelajaran? Nanti bisa langsung diselesaikan karena kan tinggal kita mencari media yang ibaratnya sudah ada tapi kok semula masih kurang cocok seperti itu. Oke, nanti bisa diselesaikan nanti ya. Nanti kita bisa diskusi lagi ya Bu. Berikutnya Ibu, dari kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Irma, kira-kira kompetensi apa dalam diri Bu Irma yang ingin Bu Irma kembangkan atau yang ingin Bu Irma tingkatkan lagi agar lebih baik lagi? Jadi kalau setiap pembelajaran kita sebagai guru itu tentu tidak hanya nanti nilai akhir yang kita harapkan. Apalagi sekarang dengan kurikulum yang terbaru itu kita tidak lagi nilai yang menjadi patokan kita, tapi bagaimana menumbuhkan siswa yang memang mereka saat belajar itu merasa senang, bahagia, tertarik. Itu yang ingin saya kembangkan, bagaimana saya bisa menciptakan pembelajaran yang menarik, yang kemudian bisa bermakna untuk siswa. Terus apalagi saya kebetulan masih di kelas 6 dengan siswa yang usia sudah masuk universitas, itu saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk lebih, karena kan mereka itu sudah yang ibaratnya kalau kita bicara sekarang apalagi banyak dari internet apa bahasa yang mereka katakan pun kadang tidak terbesit dia. Jadi kita tidak berpikiran mereka akan berbicara seperti itu, tapi ternyata ditanyakan. Jadi lebih belajar emosi, sosial emosi kita, bagaimana cara menghadapi mereka. Jadi kompetensi yang akan Bu Irma capai lebih kepada bagaimana sih bahwa kita dapat memberikan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang menarik kepada siswa, berarti lebih ke kemampuan profesional atau pedagogi ya Bu Irma. Dan juga selain itu juga karena kelas 6 sudah masa pubertas, Bu Irma ingin lebih bagaimana sih dapat menyelami emosi mereka, dapat mengatasi seperti itu, karena yang kita tahu dalam masa pubertas itu tentunya emosinya sedang naik turun ya seperti itu. Jadi Bu Irma ingin mengembangkan kompetensi selain tadi pedagogi dan profesional, kompetensi sosial dan emosional seperti itu. Kemudian Bu Irma, mungkin Bu Irma punya strategi apa sih yang kira-kira dapat dilakukan untuk mencapai kompetensi yang tadi Bu Irma sampaikan? Tentu kita sebagai guru pun harus seperti siswa ya Bu ya. Dengan cara seperti ini berdiskusi kan kita belajar. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata kompetensi saya masih di sini, saya masih butuh lagi. Jadi paling tidak dengan ngobrol seperti ini bisa menambah wawasan saya tentang pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa. Kemudian dengan ngobrol dengan rekan sejawat yang lain, mungkin mereka yang sudah ibaratnya sudah memiliki sudah lebih senior dari kita, mereka lebih paham bagaimana cara menghadapi siswa secara emosional, secara sosialnya seperti itu. Jadi dengan tetap belajar untuk meningkatkan kompetensi kita, kemudian dengan rekan sejawat, dengan kolaborasi seperti ini, itu mudah-mudahan bisa meningkatkan kompetensi. Jadi tadi strategi yang akan Bu Irma lakukan yaitu bahwa kita sebagai guru juga harus tetap selalu belajar sepanjang hayat ya, mencari ilmu, tidak lelah untuk belajar untuk meningkatkan kompetensi kita. Berikutnya juga tentang sosial emosional, kita mencari kepada guru yang lebih berpengalaman dengan jam terbang mungkin yang lebih tinggi dari kita seperti itu ya. Ya tadi dari awal sampai akhir kita sudah berbicara tentang dari perencanaan sampai tadi ada strategi dan kompetensi dan strategi kompetensi yang akan dikembangkan. Perencanaannya sangat bagus Bu Irma. Saya harap nanti saya dapat membantu Bu Irma dalam melakukan kegiatan supervisi ini. Tentunya nanti akan berdampak positif bagi Bu Irma yang dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan Bu Irma dalam mengajar di kelas nantinya. Berikutnya
terkait pelaksanaan supervisi Bu, kira-kira Bu Irma siapnya kapan? Kalau nanti misalkan kita setelah ini ngobrol diskusi tentang yang media tadi yang belum selesai, insya Allah kalau nanti selesai besok pagi kita sudah bisa supervisi. Jadi besok kita sudah bisa supervisi ya Bu Irma ya. Oke, terima kasih Bu Irma. Waktunya berarti hari besok kita melakukan supervisi. Saya berharap Bu Irma tidak terbebani karena di sini kita sebenarnya belajar bersama gitu. Tidak ada yang menggurui, tidak ada yang merasa digurui seperti itu. Semoga semua berjalan lancar sesuai rencana dan sukses tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih Bu Irma. Demikian kegiatan pra-observasi yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya Bu Irma Asmiana. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha keluar dari lubang hidung. Ada di masyarakat. Jadi kita belajar dulu yang ada di kelas, nanti kita lanjutkan untuk belajar yang di masyarakat. Apakah di kelas juga ada persatuan dan kesatuan? Terus apa yang akan kita dapatkan dengan mempelajari pelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama adalah tujuan yang akan kita capai, menganalisis dampaknya adanya persatuan dan kesatuan di masyarakat itu berdampak pada apa? Itu nanti yang akan kita pelajari. Bahwa pengenalan jadi kawan ya, ini contoh dari salah satu hal yang dekat dengan kamu. Jajan kue sepeda diperaneli. Kira-kira bisa berfungsi tidak? Tidak. Pasti wes kamu pakai dia familiar diperhatikan, kemudian dianalisa apa pesan atau isi yang ingin disampaikan dari video yang kamu lihat tersebut. Siapa itu anak yang bertanya mata? Banyak juga ya barang-barang rupanya. Bagi senangnya nggak permisi dulu. Aduh, maaf cantik. Yang pertama ya, dua berkumpul dengan tetangga, tiga menyelesaikan masalah sosial bersama-sama. Besok pas hari Minggu kita refreshing yuk. Kayaknya aku nggak bisa deh sama Al, soalnya besok Minggu aku mau beribadah. Oh iya, aku lupa. Gimana kalau hari Senin aja? Udah deh kalau gitu. Boleh.
Pulang ya udah. Yuk, oh ya besok kalian jangan lupa ya. Siap. Ayo kita juga pulang out. Yang sudah kalian terima. Langsung dikerjakan di lembar evaluasinya saja. Kalau evaluasi semua sendiri. Oke. Jadi, dia bukan persatuan, dia sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kipriani selaku fasilitator CGP Angkatan 7 Kabupaten Kebumen. Yang saya hormati Ibu Riris Tianisi selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Irma Asfiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan coaching pada tahapan pasca observasi. Berikut kegiatan coaching saya. Selamat siang Bu Irma. Selamat siang Bu Dia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sudah jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Alhamdulillah. Bu Irma sekarang sedang sibuk tidak nih? Kebetulan tidak ada jam. Alhamdulillah. Saya minta waktunya sebentar. Bisa nih Bu? Monggo silakan. Gimana ya? Baik Bu. Kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi di kelas Bu Irma. Jadi nanti kita akan bincang-bincang santai saja Ibu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang pembelajaran kemarin. Nah, dalam percakapan ini kira-kira apa sih yang ingin Bu Irma paparkan? Terima kasih sebelumnya. Saya terima kasih karena kemarin Bu Dia sudah sempat mengobservasi ketika saya mengajar. Jadi yang saya ingin tahu itu sebenarnya di ngobrol kita itu kemarin apa sih yang jadi kelemahan saya, kemudian mungkin kelebihan saya, atau bisa sharing yang lain dari sudut pandang Bu Dia tentu berbeda dengan apa yang saya pikirkan tentang pembelajaran kemarin. Oke, jadi Bu Irma ingin mengetahui, ingin sharing-sharing tentang kelemahan ataupun kelebihan dari pembelajaran kemarin ya, seperti itu. Tapi sebelum itu saya ingin mengetahui nih, kira-kira bagaimana sih perasaan Bu Irma setelah kemarin melaksanakan pembelajaran terus diobservasi oleh saya, gimana rasanya? Waktu diobservasi ya sebelumnya, waktu diobservasi itu kayak seperti melebihi supervisi dengan kepala sekolah. Oh, jadi rasanya nervousnya itu malah lebih, apalagi tambah disuting. Kebetulan kan saya dulu bukan artis ya, jadi kalau disuting seperti itu tambah nervous lagi. Tapi setelah melakukannya setengah, terus kemudian selesai itu rasanya juga kayak ada perasaan, oh nanti mungkin saya bisa dapat ilmu baru ini setelah diobservasi, pasti ada masukan dari Bu Dia atau nanti ilmu yang bisa saya dapatkan lagi. Jadi perasaannya pertamanya deg-degan sekali ya, tapi setelah melaksanakan pembelajaran alhamdulillah sudah merasa plong, lega seperti itu ya. Oke. Setelah itu yang ingin saya tanyakan lagi yaitu untuk rencana pembelajaran yang kemarin Bu Irma sampaikan pada saat kegiatan praobservasi, apakah rencana tersebut sudah terlaksana dengan baik pada saat pembelajaran kemarin? Untuk secara keseluruhan sepertinya sudah terlaksana sesuai dengan yang saya rencanakan. Tapi pasti namanya kita mengajar, kita tidak tahu keadaan siswa bagaimana pada hari itu, pasti ada kendalanya. Untuk kendalanya mungkin langsung bisa diatasi pada saat itu juga ya Bu. Oke, jadi yang bisa saya tangkap untuk rencana pembelajaran kemarin sudah terlaksana dengan baik, hanya mungkin ada kendala sedikit ya, tapi bisa langsung teratasi seperti itu. Oke, berikutnya Ibu terkait dengan tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran yang kemarin Bu Irma sudah susun, apakah sudah tercapai pada saat kegiatan pembelajaran kemarin?
Jadi kebetulan kan kemarin kita sudah menyusun jam pembelajaran beberapa, kemudian untuk yang asesmennya kan kita tidak hanya asesmen berupa tes tertulis, tapi juga ada produknya. Dari situ sekiranya ketika tes tertulisnya siswa tidak tercapai, tapi saya lihat di produknya mereka sudah paham apa yang mereka pelajari hari itu. Jadi tujuannya sudah tercapai. Yang saya tangkap intinya kita sudah paham, walaupun pada saat tes tertulis mungkin nilainya ada yang masih di bawah, ya, dan masih di bawah, tetapi pada saat melihat produknya, Bu Irma sudah bisa menangkap bahwa siswa ini sudah paham akan materi yang sedang disampaikan seperti itu. Kemudian Bu Irma, untuk pada saat pembelajaran kemarin tentunya apa sih yang menurut Bu Irma itu sudah baik atau yang bisa menjadi kekuatan Bu Irma dari pembelajaran kemarin itu apa? Ya, jadi untuk kelas 6 itu kan pengetahuannya sudah lumayan luas. Ketika kita membawa pembelajaran itu kepada seperti kita contohkan, misalkan kejadian-kejadian yang di sekitar mereka atau mungkin berita di televisi yang memang berkaitan dengan materi tersebut, itu akan lebih memberikan semangat motivasi siswa untuk mempelajari materi tersebut. Jadi itu yang saya kira menjadi kekuatan saya supaya siswa terbangun dulu semangatnya belajar, baru nanti kita masuk ke materi. Jadi membawa siswa dulu ke materi yang akan kita sampaikan dengan lingkungan sekitar mereka atau dengan berita-berita yang sedang viral, kan biasanya mereka lebih tertarik. Jadi kelebihannya Diapresiasi dulu. diapresiasi membawa siswa menuju berita kekinian yang nanti bisa untuk mengiring siswa menuju materi yang akan dipelajari seperti itu. Tapi memang kemarin pada saat observasi juga Bu Irma waktu itu saya ingat setelah SEA Games kalau tidak salah ya. Jadi pas. Iya, jadi Bu Irma waktu itu memang saya amati memang sangat kekinian. Jadi memang membawa siswa ada berita SEA Games terus langsung dikaitkan dengan materi pembelajaran yang memang yang akan dipelajari pada hari itu. Memang sangat luar biasa. Kemarin sudah saya amati waktu itu juga siswa pun sangat antusias. Udah saya sedang yang saya nonton sampai malam alhamdulillah seperti itu sangat bermakna sekali bagi siswa karena sesuai dengan apa yang mereka alami. Sangat luar biasa sekali Bu Irma kekuatannya. Saya harap nanti bisa ditingkatkan lagi. Mungkin ada kekuatan lain Bu, kelebihan dari pembelajaran kemarin. Mungkin dari segi media, karena seperti yang sudah saya pelajari dari media, tentunya yang berdiferensiasi itu. Jadi saya coba untuk membuat media pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan minat siswa. Ada yang dengan video, kemudian membaca, kemudian ada juga yang langsung praktek di depan seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya. Selain tadi mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, Bu Irma juga kemarin sudah menggunakan media yang bermacam-macam sesuai dengan karakteristik siswa. Memang kemarin saya lihat siswa sangat antusias menonton video sambil ada yang ketawa-tawa. Dan setelah itu pun siswa bisa menyampaikan apa sih amanat yang ada dalam video tersebut. Kemudian juga pada saat yang saya terkesan itu pada saat itu Bu bermain peran. Jadi siswa memang benar-benar merencanakan apa sih yang akan kita perankan, bagaimana skenario-nya. Kemarin saya sudah amati memang siswa sangat aktif sampai kondisi kelas aktif, tapi bukan karena aktif bukan untuk pembelajarannya, tapi mereka memang sangat semangat untuk merancang skenario yang Bu Irma instruksikan kemarin. Dan pada saat bermain peran pun iya memang mereka sudah paham dan mereka sudah melaksanakan bermain peran tersebut sudah sesuai dengan materi yang dibelajaran. Saya juga sangat mengapresiasi sekali untuk media-media yang digunakan. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Ya, tadi Bu Irma sudah menyampaikan tentang kelebihan atau kekuatan untuk pembelajaran kemarin. Nah, sekarang mungkin apa yang kira-kira perlu Bu Irma tingkatkan lagi atau apa sih yang masih kurang yang pada saat pembelajaran kemarin? Jadi kalau yang saya rasakan kemarin waktu pembelajaran itu kalau saya masih di sama seminar
diferensiasi karena memang kelas 6 seperti dia tahu pun mereka tingkat pengetahuan yang baik kecerdasannya dan segala emosionalnya itu berbeda-beda. Saya masih belum bisa menempatkan, oh ini siswa yang seperti ini saya harus menghadapinya dengan cara yang seperti ini. Jadi ibaratnya satu anak itu dengan satu gaya, 20 siswa berarti saya harus menggunakan 20 gaya untuk menyampaikan materi. Itu yang masih perlu saya pelajari lagi, bagaimana supaya ke 20 siswa saya itu terlayani dengan baik, tapi dengan minat mereka masing-masing. Jadi bukan kehendak saya. Terus di sini kita terlihat dari asesmen. Ternyata asesmennya walaupun sudah saya bedakan dari jumlah soal masih sama itu dia, tapi dari tingkatan levelnya ibaratnya level kemudiannya sudah saya turunkan, kemudian bentuknya sudah saya ubah, itu tidak kemudian menjadikan yang mungkin agak lambat berpikirnya itu menjadi lebih paham dengan soal yang saya buat yang berbeda dengan temannya, itu tidak. Ternyata hasilnya masih sama, mungkin kekurangan saya di situ. Jadi saya tidak harus terpaku dengan tes tulis. Saya mungkin dia ketika memahami soal tidak paham, tapi ketika saya dengan lisan misalnya, dia mungkin bisa menjawab. Itu yang kekurangan saya belum saya lakukan sampai sekarang. Jadi masih terpaku tes tulis. Jadi yang saya tangkap ini Bu Irma pada asesmennya ya masih terpaku pada tes tertulis. Padahal kan tidak semua siswa bisa memahami soal. Oh iya, berarti kedepannya mungkin nanti Bu Irma bisa melaksanakan asesmen yang macam-macam, tidak hanya asesmen tulis, dan juga tadi Bu Irma juga menyampaikan saya masih kurang dalam memposisikan diri bagaimana sih melayani siswa dengan gaya yang seperti ini, itu sayanya harus berubah. Ternyata gaya yang seperti ini kok tidak mempan seperti itu ya Bu ya. Mungkin nanti kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu Irma ya. Nah berikutnya Bu Irma, tadi Bu Irma sudah menyampaikan tentang apa sih yang perlu ditingkatkan, apa sih yang masih kurang. Kira-kira bagaimana strategi Bu Irma dalam mencapai tadi hal-hal tadi agar lebih baik lagi? Bagaimana strategi? Ya, kalau untuk yang tadi kalimat saya khususnya kan yang diferensiasi, itu berarti saya harus ngaji ulang sama orang yang memang benar-benar sudah paham apa itu diferensiasi. Bisa langsung tanya mungkin tuh dia yang sudah mempelajari, atau bisa ikut diklat-diklat yang sekarang kan sudah ibaratnya diklat itu secara gratis banyak di media sosial, mengikuti diklat seperti itu, atau mungkin saya langsung terjun ke kelasnya dia, lihat apa bagaimana diferensiasi itu dilaksanakan di kelas. Kemudian untuk asesmen, tadi sudah saya singgung sebentar ya. Jadi mungkin kedepannya saya tidak harus terpaku setiap asesmen pembelajaran ibaratnya setiap materi itu dengan tes tulis, tapi saya bisa mencobanya dengan yang lain. Misalkan dengan hanya sekedar penugasan atau secara lisan juga bisa. Jadi strateginya tadi untuk menguatkan diferensiasi pembelajaran dan diferensiasi, nanti bisa bertanya langsung dengan orang yang sudah berkompeten dan berikutnya mengikuti diklat-diklat dan juga menonton langsung gimana sih cara mengajar diferensiasi yang benar atau yang tepat seperti apa. Berikutnya untuk asesmen tadi Bu Irma juga berjanji tidak akan terpaku pada asesmen tertulis, ingin mencoba hal-hal di luar itu. Seperti itu Bu Irma. Ya. Untuk selanjutnya Bu, kira-kira kapan nih Bu Irma akan melaksanakan rencana-rencana tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Irma? Iya. Karena kebetulan kelas 6 sudah selesai, jadi ini sudah memasuki untuk kelulusan. Jadi rencana saya ya tahun ajaran baru ini kan juga siswanya baru dengan materi yang baru lagi, dengan berarti saya harus lebih belajar mengenal siswa baru lagi. Kalau yang siswa kemarin kan sudah cukup lama, sudah tahu oh ini anak seperti ini. Berarti tahun depan insya Allah. Mulai tahun ajaran baru berarti ya. Ya, saya semoga rencana-rencana Bu Irma tadi yang sudah disampaikan dapat berjalan dengan baik ya Bu. Nah, berikutnya Bu Irma yang ingin saya tahu mungkin siapakah yang bisa dijadikan motivator atau inspirasi Bu Irma dalam menjalankan rencana tersebut? Itu kayaknya tidak perlu ditanyakan, sudah tahu karena di sini yang saya ingin tingkatkan adalah pembelajaran diferensiasi. Satu-satunya ya bukan satu-satunya, tapi yang lebih paham di antara rekan yang lain itu Ibu Dia. Jadi untuk motivator saya, semangat saya itu Ibu Dia. Bagaimana saya walaupun mungkin secara masuk ke lembaga itu saya lebih dulu, tapi ilmu yang didapatkan tentang pembelajaran diferensiasi itu
Budian lebih dulu mendapatkan. Jadi saya harapkan apa yang Budian dapatkan itu bisa ditularkan ke saya dan biar saya nanti praktekkan di kelas saya. Terima kasih sekali sudah memilih saya sebagai motivator seperti itu Bu Irma. Ya sebenarnya saya juga di sini sifatnya memang ayo selalu mengajarkan, mengajak guru-guru untuk selalu update dengan perkembangan zaman yang sekarang ini, karena memang pendidikan itu dinamis, bukan statis ya. Saya juga setelah kemarin mengikuti diklat ini yang belajar juga biasanya ngobrol-ngobrol santai ya, ternyata ada yang diferensiasi. Saya juga selalu mengajak teman-teman semuanya untuk selalu belajar, semoga kita semua nanti menjadi guru yang lebih baik. Iya, karena kebetulan kan kelas 6 juga belum menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kata diferensiasi pertama saya dengar ya dari Budian. Karena sebelumnya saya belum pernah tahu apa itu pembelajaran diferensiasi. Iya, seperti itu. Terima kasih sekali sudah memilih saya. Semoga saya selalu bisa mengajak Irma dan rekan-rekan guru semuanya untuk selalu belajar, karena kita sebagai guru tentunya harus punya semangat untuk belajar, untuk mengikuti perkembangan pendidikan. Berikutnya Bu Irma, kira-kira apa sih yang bisa dijadikan pengingat untuk Bu Irma terhadap rencana-rencana tersebut agar Bu Irma ini tidak lupa bagaimana caranya? Kalau saya karena motivatornya saja ada di depan ya, jadi sepertinya pengingatnya cukup melihat dia, saya langsung ingat, oh iya, saya punya janji tahun ajaran ini harus lebih menekankan pada pembelajaran diferensiasi seperti itu. Jadi pengingatnya itu malah melihat saya. Iya. Alhamdulillah, semoga bisa terus seperti itu ya. Semoga saya selalu bisa hadir di nanti bisa kita belajar bersama dengan Bu Irma. Ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Irma yang sudah berkenan menjadi partner saya pada kegiatan coaching supervisi akademik pada kali ini. Semoga kita selalu bisa belajar bersama dan tentunya untuk mengikuti perkembangan pendidikan di saat ini. Demikian kegiatan coaching untuk pasca observasi bersama rekan saya Irma Asmiana. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.